Nah, saya ingin sampaikan motivasi bahwasanya ada 7 amalan ketika kita di dunia ini yang pahalanya terus mengalir ketika kita sudah mati sekalipun. Yang pertama, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. 'Allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Makanya yang namanya ilmu itu asal dia manfaat. Apalagi ibu-ibu sudah dapat di pengajian kayak gini. Suara saya jelas nggak? Sudah dapat di pengajian kayak gini, bisa disampaikan lagi. Nah, ketika ilmu itu kita sampaikan lagi, maka kita akan mendapatkan pahalanya. Saya ambil contoh kemarin Ibu Hajah Maliyah ngasih tahu saya bacaan agar gali sumur itu dapat air. Maka ketika itu saya belum tahu sebelumnya surah Al-Mulk yang terakhir. Saya belum tahu sebelumnya, tetapi setelah saya tahu itu kan ilmu. Bu Hajah Maliyah dapat pahala gara-gara saya tahu dan saya sampaikan, maka saya pun mendapatkan pahalanya. Jadi ilmu itu jangan pelit-pelit. Karena ada orang ditanya ilmu pelit banget ya. Apalagi ilmu medis. Seolah-olah harus duit aja misalnya yang keluar baru dapat ilmunya. Kadang-kadang kita nanya juga, yang ngejawab mak jelas jawabnya apa, ngegantung. Jadi kalau ibu-ibu punya ilmu apapun yang ilmu itu bermanfaat, berbagilah. Enggak harus ilmu agama, ilmu apa saja. Karena ilmu yang bermanfaat tersebut pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah wafat meninggal dunia. Yang kedua, au ajron nahron, atau orang yang mengalirkan sungai. Jadi mengalirkan sungai, bikin saluran air, termasuk irigasi ya. Irigasi itu luar biasa pahalanya. Saya ingat yang paling suka bikin irigasi itu Pak Presiden Soeharto. Coba lihat Metro sejahtera gara-gara irigasi itu. Prengsewu itu sejahtera gara-gara irigasi. Makanya saya yakin irigasi yang dibangun Pak Harto itu walaupun pakai duit negara, tapi karena inisiatif beliau, pahalanya tetap ngalir kepada beliau. Allahumma amin. Itulah enaknya kalau presiden itu orang Islam, Bu. Walaupun dia ada salah, pahalanya tetap banyak. Banyakkan pahalanya daripada dosanya. Makanya saya nggak ada satupun presiden yang saya benci, nggak ada. Karena saya tahu presiden manusia biasa, pasti punya kelemahan, betul nggak? Tapi kalau mau dihitung banyak pahala mereka kok daripada kelemahannya, banyak kelebihannya daripada kelemahannya, banyak kebaikannya daripada keburukannya. Cuman beda kalau kita benci. Kalau kita benci, bagus kayak manapun dia, jelek aja di mata kita. Itu namanya benci. Makanya nggak perlu menjelaskan dirimu kepada orang lain. Karena orang yang suka nggak butuh penjelasan itu. Orang yang benci dijelaskan kayak manapun tetap benci juga. Kayak orang benci Pak Harto, sampai sekarang masih nyaci maki Pak Harto. Padahal Pak Harto pahalanya besar, Pak Soekarno pahalanya besar, Pak B.J. Habibie pahalanya besar. Termasuk presiden-presiden yang berikutnya. Tetap banyak pahalanya. Kita ini biasakan jadi orang Islam itu selalu berpikir positif. Jangan berpikir negatif. Karena itu akan berpengaruh dalam perilaku hidup kita nantinya. Termasuk tadi itu, mengalirkan sungai. Terminologi modernnya irigasi, pahalanya luar biasa. Termasuk mengalirkan siring di depan rumahnya masing-masing. Orang sekarang nunggu pemerintah bikin siring. Siring mampet semua, drainasenya mampet, nunggu pemerintah yang ngegali siring. Ya kalau itu depan rumah kita, ya kita yang kerjakan. Pahalanya juga gede kok. Berlaku sampai di akhirat nantinya. Selanjutnya yang ketiga, au hafarobi'ron,
atau menggali sumur. Nah, ini makanya ibu-ibu seneng banget tuh ngegali sumur ya. Sumur bor. Nah, sudah berapa tuh yang kita gali? Yang dulu tunanetra ya Bu. Di komplek tunanetra Gang Pancoran Pancasila. Jalan Pancasila Gang Pancoran Sumberrejo Kemiling. Itu 6 rumah tunanetra. Mereka ngangsu air dari lebung. Padahal buta loh Bu. Yang jadi petunjuk jalan anak-anaknya. Dalilnya anak-anaknya. Mereka ngedorong air. Nah, air yang dari dalam lebung itu kita naikkan ke atas. 6 rumah tunanetra mengkonsumsi air tersebut. Allahu Akbar. Kemudian sumur di Nurul Mutmainah, sumur di Miftahul Ulum. Nah, Januari ini ada proyek sumur di pondok kita. Insya Allah mulai Januari ya Bu, kita punya pondok sendiri. Pondok pesantren belum dikasih namanya. Yang menerima wakaf adalah Majelis Taklim Al-Ikhlas Babu Salam, tapi pengelola utamanya nanti saya. Mudah-mudahan pondok itu bermanfaat nanti buat umat. Allahumma amin. Ada 2 kita mau bikin pondok. Satu di Kemiling, bukan Kemiling, Sukadanaham. Yang satunya di Tanjung Bintang Bu. Tanjung Bintang itu Yayasan Gerakan Serbu, langsung Gerakan Serbu yang bikin juga pondok di sana. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Allahumma amin. Selanjutnya au ghorosan nakhlan. Yang keempat, atau menanam pohon yang berbuah. Nanam pohon Bu. Nanam pohon itu jangan pernah berhitung kapan buahnya, jangan. Masalah buahnya kapan itu urusan lain, tapi tanam dulu. Perasaan orang tua kita dulu, terutama orang Sumatera, nanam duku puluhan tahun baru buah kan. Nanam durian juga begitu. Orang Sumatera itu belum kaya kalau belum ada kebun dukunya. Soalnya dulu begitu kan, belum kaya kalau belum punya kebun duriannya. Padahal mereka meninggal duku belum buah. Tapi gara-gara mereka nanam duku, makanya ada duku komring, ada durian batu raja. Mengapa dukunya manis? Karena duku yang umurnya memang sudah ratusan tahun. Bayangkan dengan duku-duku di Lampung ini Bu, asam. Ibu-ibu makan duku kena gas asam lambung karena umurnya baru sekian tahun. Artinya nenek moyang yang tanam dulu. Masalah kemudian dia bisa makan atau tidak urusan belakang. Tapi urusan yang paling utama adalah suatu hari nanti dia pasti berbuah dan bisa dimanfaatkan oleh anak cucu, dan pahalanya akan terus mengalir buat yang wafat meninggal dunia. Termasuk orang bikin pesantren kan, orang bikin pondok mikirnya untung rugi. Jangan bikin pondok, bikin saja warung, jelas kan bisa dihitung untung ruginya. Betul nggak kira-kira? Jangan pikir untung ruginya, tapi hitung amal solehnya. Ketika kita meninggal dunia terus akan mengalir pahalanya tersebut. Baik, kemudian yang kelima, aubana masjidan, atau membangun masjid. Itu pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah wafat meninggal dunia. Makanya sering saya sampaikan, masjid kalau sudah dibangun bagus, jangan main bongkar. Hargai orang yang nyumbang. Kalau masih bagus, pakai dulu yang bagus. Kalau sudah rusak, ya nggak apa-apa, ganti. Namanya sudah lapuk. Amal orang yang dahulu nggak hilang, tetap ngalir pahalanya. Karena man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah. Dan barang siapa yang memulai dalam Islam satu kebajikan, amal soleh, dia dapat pahalanya. Dan dia juga akan mendapatkan pahala orang yang ikut beramal setelahnya. Kita bangun masjid nih Bu, masjidnya sudah lapuk, kapnya turun, dindingnya sudah ngelopek, lantainya sudah koyak. Terus dibongkar, jangan marah.
Biar ganti yang baru, pahala kita tetap ngalir, ngikut dia. Cuman kalau masih bagus ya jangan main bongkar pasang, nggak boleh. Karena beginilah taqumus sa'ah, tidak terjadi hari kiamat kata Nabi, hatta yatabahan nasu fil masajid, sehingganya umatku berlomba-lomba mempermewah masjid. Jadi sebetulnya tidak boleh berlomba-lomba mempermewah masjid itu. Bangun-bangun, udah. Ini kadang-kadang begitu. Masjid ini cuman fisiknya. Terkadang kita lupa dengan pembangunan mental spiritualnya. Mohon maaf, ada masjid dibangun megah-megah, tapi ngasih guru ngaji, guru TPA pelit. Kan salah tuh. Padahal bangunan masjid adalah fisik. Sedangkan ngajar ngaji pembangunan mental spiritual. Percuma masjidnya mewah kalau anak-anak nggak ada yang kenal agama. Iya Pak ya. Percuma masjidnya megah kalau anak-anak nggak bisa ngaji. Karena pembangunan sebenarnya bukan fisik. Pembangunan sebenarnya adalah pembangunan mental spiritual. Negara ini kalau cuma megah fisiknya, akhlaknya amburadul kan kacau. Maka dari itu saya perlu sampaikan, bikin masjid pahalanya gede. Tapi bukan berarti selalu bongkar pasang, itu yang salah. Jangan berlomba pada kemewahan. Selama masih bisa dimanfaatkan, manfaatkan. Kalau ada dana, gunakan untuk kepentingan yang lain. Man bana masjidan fid dunya, barang siapa yang membangun masjid di dunia, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga nantinya. Allahumma amin. 5 ya. Yang keenam sekarang, awwarasa mushafan, atau mewariskan mushaf. Ibu-ibu beli mushaf Al-Quran, kemudian diwariskan, dibagikan mushaf. Ketika orang membaca Al-Quran tersebut, maka kita pun mendapat pahalanya. Makanya sumbang saran ya Bu, kalau bisa, kalau ada orang meninggal, jangan buku Yasin terus yang dicetak, udah kebanyakan. Coba inisiatif lain, Quran gitu loh Bu. Apa Quran terjemahan gitu, atau buku tuntunan sholat lengkap. Ibu beli buku tuntunan sholat lengkap itu harganya cuma 5.000 loh Bu, cuma 5.000. Begitu orang yasinan, kasih aja bacaan surat Yasin paling depannya, bagiin itu. Kalau buku Yasin kan orang sudah biasa. Nah buku tuntunan sholat lengkap, ada yang kecil-kecil itu ya, yang kayak buku Yasin ukurannya itu diperkecil, itu bisa diwariskan kalau pas 7 hari gitu, 40 hari. Nggak harus selalu berbentuk buku Yasin, selama itu ada manfaatnya, atau kunci ibadah misalnya. Tapi kalau Quran tidak apa-apa, boleh, lebih banyak Quran lebih bagus. Tapi berikanlah Quran kepada yang suka membaca. Kalau nggak suka membaca, aduh, setengah mubadzir ya Bu ya. Jadi jangan sampai sedemikian rupa. Baik, yang berikutnya yang ketujuh, au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi. Yang ketujuh, yang selalu mengalirkan pahala itu orang yang meninggalkan anak. Anak itu anak soleh dan solihah yang selalu mendoakannya setelah kematiannya. Jadi doa anak-anak yang solih. Makanya banyak orang tua yang merana di kuburnya. Ditunggu-tunggu doa anaknya nggak nyampe-nyampe. Anaknya sibuk sama harta, sibuk. Karena terlalu banyak ditinggalkan harta. Akhirnya mereka sibuk sama harta, lupa mendoakan orang tua. Borok-borok kita mau melakukan jariyah. Makanya saya senang betul, ibu-ibu itu banyak sedekah, lalu di atas namakan yang sudah meninggal dunia. Itu luar biasa itu. Karena orang mati itu nggak bisa beramal. Karena dia nggak bisa beramal lagi, ad-du'a wa shadaqatu hadiyatan ilal mauta. Doa dan sedekah itu adalah hadiah untuk orang mati.
Jadi kita hadiahkan sedekah atasnya. Ibu-ibu bikin kijing mewah-mewah nggak ngaruh nggak? Silakan beli kijing, tutup kijing yang mahal itu, marmer, harganya 2 miliar umpama. Batu nisannya dari emas, nggak ngaruh. Tapi kalau ibu-ibu sedekah, masuk sedekah sumur, sedekah apapun, tapi diniatkan pahalanya untuk orang mati, langsung nyampe. Fadilah sedekah itu kan dua buat orang mati. Satu, menambah pahala buat orang mati. Afa yang fauha in tasaddaqtu anha? Apakah ibuku dapat manfaatnya bila aku sedekah pahalanya atas nama dia? Jawab Nabi, na'am. Ya, tasaddaq anha. Sedekah atas nama ibumu. Yang kedua, menghapus dosa-dosa. Ada sahabat yang nanya sama Nabi, apa yukaffir anhu in tasaddaqtu anhu? Apakah bapakku bisa dihapuskan dosanya bila aku sedekah pahalanya atas nama dia? Jawab Nabi, na'am. Ya, dosa bapakmu bisa dihapuskan. Kan kita tahu nih Bu ya, dosa suami, dosa orang tua, kan begitu. Taulah kekurangannya, sedekahlah. Lalu habis sedekah berdoa, ya Allah, dengan sedekah saya itu hapuskan dosa-dosa orang tua saya. Doakan begitu, nanti hapus dosa-dosanya. Orang tua seneng banget Bu. Andai kata bisa nelpon dia. Makasih anak sudah sedekah, subhanallah. Makanya dalam kitab Al-Adabul Mufrad dikatakan begini, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Diangkat derajat kemuliaan si mayit setelah matinya. Tadinya mayit ini disiksa, dihajar dalam kuburnya, bahasa kasarnya dihajar, dijanjikan masuk neraka. Tapi tiba-tiba berubah, senang di kuburnya, lepas siksanya, dijanjikan surga. Mayit ini sampai berucap, ayu rabbi ayu syai'in hadhihi? Ada apa ini ya Allah? Tadinya saya disiksa, mengapa sekarang bahagia? Tadinya saya dihinakan, mengapa sekarang dimuliakan? Tadinya saya dijanjikan neraka, mengapa sekarang saya dijanjikan surga? Malaikat langsung menjawab, waladuka astaghfirulaka, ini semua karena anakmu senantiasa memintakan ampun atas semua dosa-dosamu. Wih, bangga banget. Cobalah ibu-ibu, anaknya diwisuda jadi sarjana, foto mahal dibayar, figura mahal dipasang, bangga punya anak jadi sarjana. Anak ikut tes PNS, keterima, bangga punya anak jadi PNS. Anak jadi pengusaha, bangga. Tapi orang tua lebih bangga, pantas bangga kalau punya anak-anak ketika ibu-ibu sudah meninggal dunia, gara-gara doanya derajat orang tuanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua yang disiksa saja bisa kok, apalagi orang tua yang memang sudah mulia, akan tambah mulia dengan doa anak-anaknya. Jadilah 7 perkara yang walaupun kita sudah wafat meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir dan bermanfaat buat kita semua. Hadis ini tercantum dalam kitab Sahih Muslim 1630 dan kitab Sahih Al-Jami' nomor hadis 3602. Baik, kita buka tanya jawab. Saya persilahkan. Pertanyaannya bebas. Silakan Bu, basing. Bismillah. Belum ada? Saya langsung ya. Ibu nggak usah pakai ini ya Bu. Saya kok pening gitu. Karena suaranya mantul. Oh Ibu Haji, salam.
Yang nomor 7 ya. Oh, semuanya ya. 1, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. 2, au ajron nahron, orang yang mengalirkan air. 3, au hafara bi'ron, menggali sumur. Yang keempat, au gharasan nakhlan, menanam pohon yang berbuah, yang dimanfaatkan buahnya. Selanjutnya yang kelima, au bana masjidan, membangun masjid. Yang keenam, au warasa mushafan, mewariskan mushaf, termasuk buku-buku yang bermanfaat ya Bu ya. Yang ketiga, anak yang soleh. Karena kalimatnya waladan, jadi bukan pakai isim ma'rifat ya Bu, berarti termasuk anak angkat. Termasuk anak angkat ya Bu. Termasuk anak asuh. Ini bukan anak kandung misalnya, tapi kita yang ngedidiknya, kita yang membesarkannya, kita yang membuat dia jadi soleh, termasuk juga itu. Jadi kan nggak harus anak kandung ge, karena ada orang yang hidup nggak punya anak, ada kan? Kalau dia nggak punya anak, ngasuh anak. Jangan sampai nggak punya anak disuruh ngasuh anak, nggak, Allah saya nggak bisa menyayangi anak orang, pantesan nggak punya anak. Karena jiwa kasih sayangnya nggak ada. Anak orang asuh, nggak apa-apa. Kalau kita didik dia jadi anak yang soleh, tetap dapat pahalanya sama saja. Jadi nggak harus anak kandung yang disebutkan di sini. Semua anak yang kita cetak menjadi anak yang soleh. Termasuk anak asuh misalnya. Termasuk yang di panti-panti asuhan itu ya. Anak siapa itu banyak betul kan. Tapi dia mendidiknya sampai menjadi anak yang soleh. Pun demikian rupa. Jadi 7 perkara itu. Masih ada?